warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevan Rivaldo. Nama saya Cesi Audria. Saya Isti Monika Utami. Perkenalkan, nama saya Harjana Sibar. Perkenalkan, nama saya Mutiara Arlenza. Kenalkan, nama saya Windy Syakrimar. Perkenalkan, nama saya Messi Indah Lestari. Kenalkan, saya Putri Mediana. Perkenalkan, nama saya Syarin Anzani. Perkenalkan, nama saya Fiona Putri Sabila. Perkenalkan, nama saya Syafira Parakita. Nama saya Salma Salsabila. Kan nama saya Lesi Fadila. Kan nama saya Nova Agustina Delba. Taman budaya inilah adalah merupakan salah satu contoh budaya ataupun budaya yang dipamerkan di Bengkulu, khususnya di Provinsi Bengkulu. Taman budaya ini didirikan pada tahun 1979 pada pemerintahan Suprapto. Taman budaya dilengkapi dengan fasilitas ruang ganti, musola, dan ruang teater terbuka. Taman budaya sebagai tempat gelaran seni dan budaya. Taman budaya biasa digunakan untuk gelaran seni dan budaya. Terdapat gedung latihan tari, gedung kesenian, dan gedung teater tertutup. Baiklah, ini merupakan Taman Budaya Bengkulu dan saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya Bengkulu, yaitu yang saya jelaskan mengenai tradisi. Di Bengkulu ada tradisi yaitu tradisi Tabut, di mana tradisi ini biasa dilakukan pada tanggal 1 Muharram. Pakaian Bengkulu terdiri dari pakaian sehari-hari dan pakaian upacara. Dalam kesehariannya, pria Bengkulu memakai kemeja, celana panjang dan penutup kepala khas Bengkulu yaitu peci atau kopiah. Sedangkan wanitanya memakai baju kebaya khas Bengkulu dan memakai kerudung. Pada pakaian upacaranya, tiap-tiap suku di Bengkulu ini berbeda-beda. Ini disebabkan karena ritual dan kepercayaan pada suku itu berbeda pula. Khas Bengkulu yaitu kain besurek. Kain besurek melambangkan ciptaan Tuhan yang sungguh elok. Sini saya akan menjelaskan tentang makanan khas daerah Bengkulu yang terdiri dari 1. Pendap, 2. Lemang tapai, 3. Lempuk durian, 4. Bueta. Saya akan menjelaskan salah satu senjata tradisional Bengkulu, yaitu ludus. Ludus digunakan warga Bengkulu untuk melawan bangsa kolonial. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tarian khas Bengkulu. Adapun tarian khas Bengkulu yaitu tari andong. Pada awal mulanya, tarian ini merupakan tarian untuk mencari jodoh. Seiring perkembangan zaman, tari andong merupakan tari untuk menyambut tamu ataupun acara-acara besar seperti perkawinan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lagu daerah yang Bengkulu. Yang pertama ada lagu Lalan Bele. Lagu Lalan Bele adalah lagu pertama yang dari Bengkulu. Lagu ini menjelaskan tentang seorang ibu yang ditinggal anak gadisnya untuk pergi merantau demi mengadu nasib. Selanjutnya ada lagu Sungai Suci. Lagu Sungai Suci adalah lagu yang menjelaskan tentang keindahan Sungai Suci, di mana Sungai Suci adalah salah satu tempat wisata yang ada di Bengkulu. Selanjutnya ada lagu Yo Botoy Botoy. Ada juga lagu Bukan Tak Kurak Kari dan lainnya. Lagu Ikan Pas ini menceritakan bagaimana cara memasak ikan pendap dan bagaimana cara orang Bengkulu menikmatinya pada zaman dahulu. Dan lagu ini sangat dicintai dan sangat spesial di hati orang Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Ismail. Saya Delta Nosi Ulandari. Kami dari kelompok 1, kelas 1B. Di sini kami akan menjelaskan tentang makanan khas yang ada di Bengkulu, kerajinan Bengkulu, serta cagar budaya yang ada di Bengkulu. Salah satunya yaitu Benteng Marlboro. Perkenalkan, nama saya Nini Arianti. Perkenalkan, nama saya Hana Itis Padino. Perkenalkan, nama saya Fahrisa Ramatuzara Saliha. Perkenalkan, nama saya Arindia Patricia. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Fitri Anissa. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana. Perkenalkan, nama saya Rizan Kesuci Haftari. Perkenalkan, nama saya Ratnawiyah Sanggraheni. Inilah penampakan dari Benteng Marlboro. Selain meninggalkan banyak sejarah, di sini kerap diadakannya perkenalan budaya Bengkulu, seperti penyambutan wisatawan dengan disambut tari persembahan Bengkulu, pertunjukan dari musik dol yang merupakan khas budaya kota Bengkulu.
Kita lagi di pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Bengkulu nih. Ada apa saja? Di sini adalah oleh-oleh khas Bengkulu semua. Mungkin akan dijelaskan oleh Delta. Baiklah, salah satu cenderamata khas Bengkulu yang sangat unik dan sangat menarik adalah cenderamata yang terbuat dari kulit lantung. Kulit lantung adalah kulit kayu yang dijadikan lembaran-lembaran seperti kertas, tetapi memiliki tekstur yang sedikit kasar dan berserabut. Yang membuat istimewa dari kerajinan ini adalah kerajinan kulit lantung hanya bisa didapatkan di Bengkulu. Kulit lantung dapat dijadikan berbagai jenis kerajinan, mulai dari miniatur bangunan tabot yang menjadi ikon kota Bengkulu, gantungan kunci, bingkai foto, celengan, dan lain sebagainya. Kami ada di kerajinan yang terbuat dari kerang, merupakan salah satu hasil bumi rafflesia yang dijalin untuk membuat tirai. Baiklah, selanjutnya ada oleh-oleh khas Bengkulu, kain batik basure, yang merupakan cenderamata yang dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan. Batik basure adalah batik khas Bengkulu yang bermotif kaligrafi Arab. Pada umumnya, batik ini berciri khas kaligrafi dengan perpaduan rafflesia, sebuah motifnya yang merupakan simbol khas Bengkulu. Selanjutnya, kami berada di tempat oleh-oleh makanan dan minuman khas Bengkulu. Pertama, di sini ada sirup kalamansi yang dibuat hanya dari bahan-bahan alami tanpa tambahan pemanis buatan. Sirup ini sangat cocok dikonsumsi oleh siapapun. Yang kedua, ada kue baitat, di mana kue ini biasanya dijadikan sebagai oleh-oleh wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata di Bengkulu. Selanjutnya ada manisan terong. Manisan terong jika dilihat dari bentuknya yang kehitam-hitaman dan lembut, ini hampir menyerupai buah kurma, dan setelah mencicipi rasanya pun tidak jauh beda dengan kurma. Selanjutnya ada lempuk durian. Makanan ini berupa dodol dari daging buah durian. Makanan ini dibuat tanpa pengawet. Inilah beberapa makanan khas Bengkulu yang biasa dijadikan oleh-oleh. Baiklah, di sini terdapat beberapa jenis kopi bubuk yang bisa dijadikan oleh-oleh khas Bengkulu. Yang pertama yaitu kopi Kito. Kopi ini yaitu kopi bubuk robusta premium khas Bengkulu. Dan untuk kopi yang satu ini yaitu kopi hitam bubuk dengan kemasan yang lebih modern. Baiklah, yang selanjutnya adalah kopi Trabas. Kopi Trabas adalah kopi khas Indonesia yang tembus pasar Eropa. Provinsi Bengkulu yang dikenal dengan sebutan Bumi Rafflesia terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dengan garis pantai yang membentang dari ujung selatan yang berbatasan dengan Provinsi Lampung hingga ujung utara yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Bengkulu memiliki 9 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi. Wilayah yang pernah diduduki kerajaan Inggris ini memiliki sejarah panjang dan akar budaya serta adat istiadat yang masih kuat hingga kini. Festival dan ritual tabut dilaksanakan selama 10 hari, mulai tanggal 1 hingga 10 Muharram dalam kalender Hijriah. Festival tabut menjadi salah satu event tahunan Provinsi Bengkulu.
Ritual tabut adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu untuk mengenang kisah kepahlawanan cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib dalam peperangan dengan pasukan Ubaidillah bin Zaid di padang Karbala pada 10 Muharram 61 Hijriah atau 681 Masehi. Dol adalah alat musik tradisional Bengkulu. Bentuknya berupa gendang besar dengan bentuk cembung di bagian sisinya. Alat musik Bengkulu yang terbuat dari bonggol kelapa ini biasanya dimainkan secara berkelompok baik pada kegiatan bernuansa budaya maupun pada acara-acara resmi pemerintah. Bersama koreografer ternama Denny Malik, musik Dol Bengkulu pernah ditunjuk oleh pihak Istana Bogor untuk tampil dalam penyambutan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud beberapa waktu lalu. Enggano adalah pulau terluar Indonesia. Pulau ini memiliki kepadatan penduduk 3,81 km per jiwa. Pulau Enggano yang memiliki potensi kelautan dan wisata bahari yang menjanjikan akan dikembangkan menjadi sentra maritim dan destinasi wisata unggulan. Besarnya potensi wisata bahari dan maritim yang dimiliki Enggano menjadikan pulau ini dianggap sebagian kalangan sebagai Raja Ampatnya kawasan barat Indonesia. Benteng Marlborough adalah satu-satunya benteng peninggalan Inggris di Asia Tenggara. Konon, benteng pertahanan ini merupakan benteng terkuat dan terbesar Inggris di wilayah timur setelah benteng St. George di Madras, India. Benteng Marlborough yang terletak di jantung kota Bengkulu ini didirikan EIC, East India Company, pada tahun 1713 hingga 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Caleb. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Rumah pengasingan Bung Karno terletak di jantung kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Anggut, Kecamatan Ratu Samba. Bung Karno menempati rumah ini pada tahun 1938 hingga 1942. Rumah pengasingan ini terdiri atas 5 ruangan, 1 ruang kerja di bagian depan, 1 ruang tamu, 1 kamar tidur, dan 2 kamar tidur keluarga. Rumah Ibu Negara pertama Indonesia ini terletak di Jalan Fatmawati, Kelurahan Penurunan, tak jauh dari rumah pengasingan Soekarno. Dari tangan perempuan kelahiran Bengkulu 5 Februari 1923 ini, Sang Saka Merah Putih menjadi simbol kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bendera yang dijahit Fatmawati dikibarkan untuk pertama kali usai Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pantai Panjang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Pantai ini juga memiliki keindahan yang tak kalah dengan pantai-pantai lain di beberapa wilayah Indonesia. Lokasi pantai ini tidak jauh dari Bengkulen Mall, salah satu pusat perbelanjaan kota Bengkulu. Konon, Pantai Panjang ini pernah menjadi saksi kisah cinta sang proklamator Insinyur Soekarno dengan Ibu Fatmawati. Bengkulu memiliki garis pantai yang sangat indah. Panjangnya mencapai 525 km, membentang dari ujung Kaur hingga Miko-Miko. Kondisi pantainya yang landai, airnya yang bersih, hamparan pasir putihnya yang luas, serta rimbun pohon cemara yang hijau menjadi daya tarik tersendiri. Rafflesia arnoldi, salah satu puspalangka Indonesia. Bunga ini biasa tumbuh di dataran tinggi Bengkulu. Puspalangka ini berukuran besar dengan ukuran diameter sekitar 1 meter bahkan lebih. Puspalangka yang merupakan ikon masyarakat Bengkulu ini pertama kali ditemukan oleh seorang pemandu asal Indonesia yang bekerja untuk Dr. Joseph Arnold tahun 1818. Kemudian dinamai berdasarkan nama Thomas Stafford Raffles sebagai pemimpin ekspedisi saat itu. Bunga kibut Bengkulu memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan di daerah lain. Kibut atau bunga bangkai raksasa dengan nama latin Amorphopalus titanium merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia.
Seperti halnya bunga Rafflesia arnoldi, bunga kibut Bengkulu juga menjadi penarik wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi Bengkulu. Danau Dendam Taksudah merupakan salah satu objek wisata yang terletak di kota Bengkulu. Luas danau ini mencapai 577 hektar dengan luas permukaan danau sekitar 67 hektar. Danau ini masih sangat asri. Tak mengherankan bila danau ini menjadi habitat flora dan fauna langka. Selain keindahan pantai, Provinsi Bengkulu juga memiliki wisata alam andalan lainnya. Salah satunya Lebong Rafting. Lokasinya yang terletak di Arus Ketahun Kabupaten Lebong ini cukup menantang bagi para pecinta olahraga arung jeram. Wisata menantang ini memiliki keindahan alam yang asli dan jarang dimiliki daerah lain di Indonesia. Tidak hanya disuguhi trek yang menantang, wisatawan juga akan mendapatkan kesan berbeda saat melintasi hutan serta tebing yang indah sepanjang kurang lebih 14 km atau sekitar 4 jam perjalanan. Sebagai batik khas Bengkulu, memiliki ukiran yang unik. Huruf-huruf Arab pegon yang sangat dominan memancarkan pesona magis. Besurek dikenal dengan ciri khas tulisan kaligrafi Arab dan motif bunga Rafflesia arnoldi atau motif-motif alam pesisir yang akrab dengan masyarakat Bengkulu.